Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Shadaqallahu a'lam. Bapak-bapak jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, syukur alhamdulillah pada malam hari ini kita sudah berada di bulan Safar. Di bulan Safar bacanya orang Indonesia Safar. Malam hari ini kita sudah masuk di tanggal 6. Semoga keberkahan dan limpahan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala senantiasa tercurah kepada kita semua, amin ya rabbal alamin. Walaupun saat ini kondisi daerah kita sedang dilanda musim kemarau, tapi kalau di Medan banjir sampai di Tapanuli ya kalau nggak salah, sampai banjir bandang gitu, hujan dan banjir. Di sini kita masih menunggu turunnya hujan. Semoga nanti pada saatnya Allah turunkan hujan, turunnya dengan penuh rahmat. Tapi kalau di dalam Al-Quran, bapak-bapak jamaah sekalian, itu ada satu ayat yang menyebutkan ternyata istighfar itu bisa menjadi sebab turunnya hujan. Allah katakan, faqul tustaghfiru rabbakum, maka katakan kepada mereka, wahai Muhammad, beristighfarlah kepada Rabb kalian. Yursilis samaa alaikum midrara, maka Allah akan turunkan hujan dengan deras. Jadi ketika penduduk satu negeri, satu daerah banyak yang mohon ampun dengan memanjatkan istighfar, maka itu bisa menjadi asbab turunnya hujan. Semoga nanti Allah berikan kepada kita hujan sayyiban nafi'an, hujan yang bermanfaat bagi seluruh makhluk, amin ya rabbal alamin. Salawat beriring salam tidak lupa kita mohonkan kepada Allah, semoga terlimpah dan tercurah kepada junjungan kita bersama, tauladan kita semua, Nabi Yuna Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Bapak-bapak jamaah sekalian, judul tema kita malam hari ini adalah Limadza btulina. Kenapa kita diuji? Kenapa harus ada ujian? Dan kenapa kita harus diuji? Nah, jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kadangkala bentuk ujian itu kan bermacam-macam. Ada manusia itu yang hidupnya tidak lepas dari ujian, dan ujiannya macam-macam. Ya, ujian ekonomi dia dapat. Ujian kesehatan, sakit, ya dia juga ngalamin. Ujian apalagi? Keluarga juga dia kena. Semua ujian seolah-olah menimpa diri. Tapi ada juga orang yang diuji itu sebentar-sebentar, ya tidak lama. Hanya satu jenis ujian, tidak banyak, sebentar selesai.
Nah, jamaah sekalian, yang perlu kita pahami adalah bahwa kenapa kita diuji, karena Allah ada maunya kepada kita. Jangankan diuji, dikasih nikmat pun Allah ada maunya kepada kita. Allah ingin melihat seperti apa sikap kita ketika diberi nikmat. Sebagaimana Allah ingin melihat bagaimana penyikapan kita ketika ditimpa dengan musibah dan ujian. Salah tidak kalau kita bertanya, kenapa sih kita diuji? Jawabannya tidak salah, asal dengan pertanyaan itu kemudian kita mencari jawaban yang tepat. Yang masalah adalah ketika kita bertanya kenapa kita diuji, kemudian kita membuat sendiri jawaban tanpa berlandaskan dengan Quran dan hadis. Wah, Allah ini zalim, karena Allah nggak sayang, karena ini itu dan lain sebagainya. Nah, itu nggak boleh. Nah, pertanyaan ini boleh supaya kita punya jawaban yang tepat dan menguatkan kita bahwa sesungguhnya nikmat termasuk ujian tidak ada yang sia-sia bagi seorang hamba. Nah, ada beberapa pondasi yang perlu kita ketahui kenapa kita diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Paling tidak jamaah sekalian ada 4 alasan kenapa kita diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, annallaha sunanan tsabitatan fil qauni tajri alaina. Karena memang ujian, bala, musibah, fitnah itu adalah bagian dari sunnatullah di alam ini. Berarti kalau sudah sunnatullah itu ya sudah lazimnya manusia ketika ditakdirkan hidup ya harus siap menerima ujian. Allah Subhanahu wa taala ketika menciptakan manusia, maka Allah juga sudah menetapkan sunnatullahnya. Dan di antara sunnatullah itu adalah sunnatul ibtila, ujian. Itu termasuk dari sunnatullah. Maka tidak ada manusia yang tidak diuji. Ya, sampai mohon maaf ketika ada seorang ayah atau ibu punya anak yang kena penyakit sakit adalah anaknya, sejatinya yang diuji bukan hanya cuma anak, tapi bapak dan ibunya juga diuji oleh Allah kesabarannya. Jadi tidak mesti kalau yang anak kena penyakit, wah anak yang sedang diuji, bapaknya enggak, ibunya sedang diuji juga. Apalagi memang sakit itu misalkan naudzubillah menimpa kita, jelas banget kita sedang diuji oleh Allah. Maka tidak ada manusia yang tidak diuji. Kalaupun dia tidak pernah sakit seumur hidup, mungkin sakit itu ditimpakan kepada keluarganya. Dan ini akan menguji kesabarannya, menguji tawakalnya. Maka sunnatullah adalah sunnatul ibtila. Maka merupakan sunnatullah adalah adanya ujian yang akan menghampiri di kehidupan setiap manusia. Perhatikan firman Allah tadi yang di awal saya kutip di dalam Quran surat Al-Mulk ayat kedua. Ini salah satu tujuan kenapa Allah menguji manusia. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amal." Kalau ada kehidupan, kalau ada kematian, ada yang hidup, ada yang mati, ada yang lahir, ada yang meninggal, itu Allah yang melakukan. Itu Allah yang menghendaki. Allah yang menciptakan. Tujuannya apa? Liyabluwakum ayyukum ahsanu amal. Orang yang dikasih kehidupan sedang diuji oleh Allah, siapa yang paling baik amalnya. Orang yang diuji dengan kematian juga Allah sedang menguji siapa di antara mereka yang paling banyak perbekalan dan persiapannya. Maka ketika Allah katakan alladzi khalaqal mauta, Allah lah yang menciptakan kehidupan ini dan Allah jadikan kehidupan ini untuk ujian, maka siapapun yang diberi kehidupan, dia tidak akan lepas dari yang namanya ujian. Tidak ada ceritanya manusia hidup tanpa ujian di dalamnya, nggak ada. Pasti ada.
Maka Allah katakan tujuan dari ujian itu adalah untuk mengetahui siapa yang ahsanukum amala, yang paling baik amalnya. Dan bahkan di dalam surat Al-Anbiya jamaah sekalian, Allah sampai menyebutkan wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah. Allah itu sampai menguji manusia bukan hanya dengan sesuatu yang buruk, bukan hanya dengan sesuatu yang tidak mengenakan, bahkan al-khair, kebaikan pun bisa menjadi fitnah dan ujian. Nah, artinya dari Al-Anbiya ini kita bisa pahami, kalau ada orang nggak pernah sakit, nggak pernah miskin, hidupnya enak terus, dia pikir dia tidak pernah diuji. Padahal tidak pernah sakitnya, tidak pernah miskinnya, apapun selalu terpenuhi kebutuhannya, itu juga ujian. Kenapa? Karena nanti ada yang tergelincir, ada yang tidak. Yang diuji dengan sakit, ada yang tergelincir, ada yang lolos. Ada yang dikasih nikmat, gak pernah kurang, dari lahir sampai dia tua itu gak pernah kekurangan. Itu juga ujian. Tergelincir tidak dia dengan ujian. Maka ketika kita melihat ada orang hidupnya nikmat terus, dia juga sedang diuji. Jangan langsung merasa, wah orang itu gak pernah diuji, saya yang diuji miskin. Gak bisa seperti itu. Kata Allah, wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah. Kami uji kalian dengan sesuatu yang buruk dan sesuatu yang baik. Ini landasan pertama. Kenapa kita diuji? Karena ini sudah ketetapan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, maka jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ketika seseorang manusia itu hidup dan dia diuji, maka fan ni'mah ikhtibar. Orang dapat nikmat itu sesungguhnya dapat ujian. Wasihhah i'tibar, sehat itu juga ujian. Wal ghani ihtibar, kaya itu juga ujian. Wal marad wal faqr, sakit, miskin, itu juga termasuk ujian Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ujian itu ada kalanya berbentuk kesulitan, ada kalanya berbentuk nikmat dan kemudahan. Tapi banyak manusia yang pengen diuji dengan nikmatnya, karena nggak terlalu berat mikirnya. Tapi banyak yang tergelincir. Minggu kemarin sudah kita bahas ya, tentang dua hal yang membinasakan manusia: tamak terhadap harta dan rakus terhadap jabatan. Berarti orang yang dikasih harta itu banyak yang gagal melalui ujian ini. Nah, ini yang pertama jamaah sekalian. Jadi kenapa seseorang diuji? Karena itu adalah ketetapan Allah. Jangankan manusia biasa, bahkan sampai nabi pun juga diuji, sekelas nabi. Dan ini sudah disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sampai beliau sendiri yang mengatakan, yang mengabarkan kepada kita. Apa kata beliau? Asyaddun nasi bala'an al-anbiya. Manusia yang paling berat ujiannya adalah para nabi. Summas salihun, kemudian orang soleh. Tsummal amsal fal amsal, kemudian di bawahnya, dan terus di bawahnya. Jadi ternyata nabi itu menduduki kesulitan, beratnya ujian itu paling tinggi. Ini dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau kita berpikir kita nggak punya ujian, nggak mau dapat ujian, nabi saja diuji, apalagi kita manusia biasa kan yang bukan nabi, pasti akan diuji oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang pertama jamaah sekalian. Kemudian yang kedua, kenapa kita diuji? Al-hikmah minal bala, supaya kita bisa mengambil hikmah dari ujian itu. Nah, ini yang kedua. Apa? Min rahmatillahi bina, salah satu bentuk kasih sayang Allah kepada kita adalah awdahalana ba'da hikamil ibtila. Allah menunjukkan beberapa hikmah dari ujian. Jadi ternyata salah satu bentuk kasih sayang Allah itu Allah tunjukkan beberapa tanda rahmat sayangnya Allah dalam ujian. Apa diantaranya? Yang pertama, Allah katakan dalam surat Ali Imran, tamyiz khabithun nafsi minat tayyib.
Allah berfirman, "Ma kana Allahu liyadharal mu'minina 'ala ma antum 'alaihi hatta yamizal khabitha minat thayyib." Supaya menunjukkan mana jiwa yang kotor dan mana jiwa yang bersih. Ujianlah alat untuk mengukurnya. Ini hikmahnya. Yang kedua, hikmah dari musibah adalah takfirus sayyi'at wa raf'ud darajat. Menghapuskan dosa-dosa dan meninggikan derajat. Ini hikmah yang Allah sebutkan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma yazalul bala bil 'abdi." Tidaklah seorang hamba terus menerima satu musibah hatta yamshi 'alal ardi, ketika dia masih berjalan di atas muka bumi, walaisa alaihi khati'atan, sampai orang itu tidak punya dosa lagi di atas muka bumi. Jadi ujian yang menyertai hidupnya semakin lama, maka semakin banyak dosa-dosa yang dibersihkan oleh Allah SWT. Bahkan sampai Rasulullah katakan sampai bersih itu dosa-dosanya. Gara-gara apa? Sepanjang hidup dia diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini termasuk kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka sebagai seorang muslim hendaknya kita memahami hikmah ini, bahwa di balik musibah ada dosa yang sedang Allah ingin hapus dan ada tingkatan derajat yang Allah ingin berikan kepada kita. Yang ketiga jamaah sekalian, kenapa Allah kasih kita ujian? Hikmahnya adalah al-hidayatu ila thariqil haq. Jadi ada kalanya manusia itu dapat hidayah dari musibah. Banyak ini orang-orang kayak gini ya. Nara katsiran minan nasi kana ibtila'uhum sababan fi hidayatihim. Kita sering menemukan ada orang-orang itu yang dapat hidayah setelah jatuh bangun melewati ujian. Sampai akhirnya dia menemukan al-haq, kebenaran. Berapa banyak orang itu yang dikasih sehat, dikasih kelancaran hidup, dah dapat hidayah, tapi ketika diuji dengan sakit tiba-tiba dapat hidayah. Nah, ini hikmahnya. Maka seorang mukmin ketika dia ditimpa musibah, dia akan selalu memandang musibah itu sebagai hidayah bagi dia, sebagai pengingat bagi dia. Kadang diceramahin gak inget-inget, kali dapat penyakit langsung besok beliin Quran ya, bapak nak ngaji. Pulang dari rumah sakit tiba-tiba langsung sedekah, langsung pengen sholat. Dah pokoknya kalau sembuhnya aku nak pengen sholat. Masih pulau cita-cita nunggu kalau sembuh. Alhamdulillah sembuh nih. Terus sholat. Kan kalau dikasih kesempatan hidup sekali lagi aku nak, ada orang seperti itu. Musibah ternyata menjadi hidayah baginya. Ini hikmahnya. Yang ketiga jamaah sekalian, ternyata ada kalanya musibah itu membuat kita menjadi semakin merasa nikmat itu sangat berharga. Ada orang yang diuji dengan sakit, dia baru terasa bahwa sehat itu mahal. Ada orang yang diuji dengan kemiskinan, baru terasa, Masya Allah, dulu ketika kaya dia abai, lalai. Ada orang yang diuji dengan waktu yang sempit, dia baru sadar dulu punya waktu lapang tidak dia manfaatkan. Jadi ternyata musibah bisa membuat orang itu jadi sadar mahalnya satu nikmat dengan musibah. Nah, kalau sepanjang hidup sehat, dia nyantai aja. Ya karena udah terbiasa sehat kan. Sekali dia terima sakit, oh ini rasanya sakit. Wajar orang tuh pengen sehat. Ternyata emang tidak lemak sakit itu. Jadi musibah itu mengingatkan seseorang tentang rasanya nikmat, mahalnya sebuah nikmat. Yang selanjutnya jamaah sekalian, yang kelima, hikmah dari musibah itu menyebabkan seseorang merasa butuh dengan Allah Subhanahu wa taala, merasa lemah. Ada orang itu sombong, tidak butuh dengan Allah. Ketika dikasih musibah, baru dia merasa ternyata saya ini lemah, saya butuh Allah. Ternyata saya ini tidak punya daya.
kita butuh pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Dari mana kesadaran itu muncul? Terkadang dari musibah dan ujian. Maka jangan pernah menganggap musibah itu buruk. Musibah itu selalu bertujuan baik, memberi hidayah, menyadarkan kita akan mahalnya nikmat, menyadarkan kita tentang bahwa kita ini lemah dan butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang selanjutnya jamaah sekalian, yang ketiga, dari musibah itu merubah cara pandang kita terhadap musibah. Ini salah satu pondasi. Mestinya ketika seseorang diberi musibah harus merubah paradigma dia, cara pandang dia. Yang selama ini musibah itu sebagai sesuatu yang hanya menyulitkan. Saya katakan bukan berarti kita harus merubah dari menyulitkan jadi mengenakan, susah, tetap sulit namanya musibah itu. Tapi bukan hanya memandang itu sulit, tapi di balik itu pasti akan ada nikmatnya. Jadi dia tetap kesusahan, ya pasti. Nggak mungkin orang sakit itu nggak kesakitan, tetap. Tapi bagaimana ketika dia tersentuh fisiknya dan dia merintih kesakitan, tapi ada yang tersentuh sisi yang lain, apa? Hatinya. Itu yang mahal. Orang selama ini kalau tidak bisa mengambil hikmah, ketika kena penyakit yang tersentuh cuma fisiknya. Aduh, sakit, aduh, mengeluh, mengumpat. Hatinya nggak tersentuh sama sekali. Maka seorang mukmin dia akan merubah cara pandangnya. Dia sakit, iya, nggak enak, iya, lemes, iya. Tapi hatinya semakin terketuk, jadi semakin lembut, semakin sadar dan semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka yang ketiga yang perlu kita perbaiki ketika kita melihat musibah adalah cara pandang kita terhadap musibah itu. Kita tidak memandang musibah itu hanya sebagai sesuatu beban saja, tapi pasti di balik itu ada banyak hikmah tadi yang sudah kita sebutkan. Apa itu? Cara pandang kita yang pertama, tidak mungkin beban ini melebihi kemampuan kita. Itu yang harus kita kuatkan cara pandangnya. Sebagaimana firman Allah, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Ini yang pertama. Yang kedua, musibah itu akan merubah cara pandang kita tentang dunia. Oh, memang berarti semua ini akan hancur, akan mati. Jadi kita melihat inna dunya faniyatun. Oh, ini fana. Yang bako apa? Yang bako, yang kekal adalah Allah Subhanahu wa taala. Segala sesuatu itu pasti akan berakhir. Termasuk musibah itu juga akan berakhir. Sehingga kita punya keyakinan bahwa musibah ini pasti akan Allah angkat. Ini yang berubah dari cara pandang kita. Kemudian yang selanjutnya jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, apa yang berubah dari cara pandang kita? Yaitu kullu ma asabana fahuwa khair. Setiap musibah itu pasti baik. Itu yang harus kita kokohkan. Ya, musibah itu termasuk kemarau, hujan yang panjang, itu pasti khair. Kullu ma qaddarallah khair. Semua yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala itu pasti baik, dan itu harus lahir dari cara pandang kita yang benar. Kemudian yang terakhir, yang keempat jamaah sekalian. Jadi yang pertama tadi, kalau kita ulangin, yang pertama adalah kita meyakini bahwa takdir itu adalah ketetapan Allah, sunnatullah. Yang kedua, takdir itu membedakan mana jiwa yang kotor, mana jiwa yang bersih. Kemudian yang selanjutnya adalah bahwa takdir itu hendaknya merubah cara pandang kita ke arah yang lebih baik dan positif, bahwa semua musibah itu adalah merupakan takdir terbaik dari Allah Subhanahu wa taala. Dan kemudian yang terakhir jamaah sekalian, ini yang paling penting, dauruna fil bala. Apa peran kita yang harus kita lakukan ketika kita ditimpa musibah? Yang pertama, nuhsin adzan billahi daiman. Senantiasa berhusnudzon kepada Allah sepanjang musibah itu menimpa kita. Jadi husnudzonnya bukan di ujung musibah, bukan di tengah, punya di awal, tapi dari awal sampai akhir kita yakin husnudzon kepada Allah. Ini adalah takdir yang terbaik. Dan itu akan sesuai dengan
prasangka kita. Kan Allah itu menyesuaikan dengan dugaan hambanya. Ana inda dhanni abdi bi, kata Allah Subhanahu wa taala. Aku itu sesuai dengan prasangka hambaku. Ketika hambaku diuji dengan musibah, dia berprasangka buruk, ya buruk juga yang Allah kasih. Tapi ketika kita menjaga husnudzon kita kepada Allah ketika kita diberi musibah, maka balikannya adalah, yang akan berbalik kepada kita adalah Allah akan berikan jawaban dari husnudzon kita. Ini yang pertama. Yang kedua, yang harus kita kokohkan adalah ketika bertambah ujian itu, maka harusnya bertambah ibadahnya. Bukan kebalikannya. Jadi seorang muslim itu kullama zadal bala, ketika musibah itu nambah, zada ubudiyatahu, bertambah pula ibadahnya. Ini harusnya yang dilakukan, peran yang harus dihadirkan. Kemudian yang selanjutnya jamaah sekalian, nah ini yang terakhir, kokohkan di dalam hati bahwa jazaa'us sabirin, tentang besarnya balasan bagi orang yang sabar. Tadi kita disuruh husnudzon, disuruh mengambil hikmah, disuruh merasakan nikmatnya ini segala macam. Nah yang terakhir, kuatkan keyakinan bahwa jazaa'us sabirin ghairu mahdud, balasan bagi orang yang sabar, karena kan musibah itu kaitannya dengan sabar, tidak ada batasnya. Wa basyiris sabirin, kata Allah, alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ulaika alaihim salawatum mir rabbihim wa rahmah. Ulaika alaihim salawatum mir rabbihim, dari Allah dan juga rahmat. Wa ulaika humul muhtadun, itulah orang-orang yang mendapat petunjuk. Di surat Az-Zumar Allah sebutkan, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab, balasan orang yang sabar ketika ditimpa musibah tidak ada batas. Maka pertanyaan, kenapa kita diuji? Mestinya jawabannya harus tepat seperti tadi, supaya kita semakin yakin kalaupun ditakdirkan diuji, kita tahu cara menyikapinya dan kita tahu apa hikmah di balik semua ujian itu. Wallahu a'lam bishawab. Kurang lebihnya saya mohon maaf, dan kepada Allah kita semua mohon ampun. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Minggu depan kalau puasa Ayyamul Bid besok. Ini kan tanggal 6 nih. Berarti minggu depan Senin itu tanggal, iya, enggak tanggal 6, enggak, Pak John itu salah, itu yang di handphone. Malam ini itu tanggal 6. Malam ini itu salah yang di kalender, tanggal 6 malam ini. Tanggal 6 malam ini sudah masuk 6 Safar. Oh, Masya Allah. Oh, hari ini ya. Ya, maghrib ini sudah masuk tanggal 5. Berarti kan kalau puasa Ayyamul Bid Rabu paling. Rabu sore. Kita kajiannya Rabu sore sekaligus buka puasa. Rabu sore. Karena kalau Selasanya belum. Jadi kalau kita kajian malam ini kan malam Selasa, berarti Rabunya lagi. Tanggal 13 awalnya itu. 13. Bismillah. Insyaallah ya. Tanggal 13. Ya, nanti di grup saya ingatkan. Kalau mau Kemisnya berarti tanggal 14. Iya, besoknya nambah lagi.
Kamis nggak apa-apa. 30 Juli hari Kamisnya ya. Sekalian puasa Senin Kemisnya gitu ya. Itu puasa